Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali penonton lama kalau memang masih ada yang nonton. Karena dulu sebelumnya pernah di rumah yang sebelumnya, tapi alhamdulillah ini kita lagi ada di tempat yang baru. Rumahnya Allah, tapi dengan Ustadz yang kemarin. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ini sebenarnya mau langsung ngebahas Ustadz. Ini alhamdulillah memang kita ini sekalian tempat baru kan. Ini pertama Ustadz, first. Pertama, belum pernah ada podcast nih, baru ini. Ya Ustadz, jadi kita kemarin tuh sempat ada pertemuan dengan Ustadz di sini. Jadi Anda juga kan ngikut juga kan bareng di situ walaupun agak samar-samar juga dengarnya, tapi intinya permasalahannya itu pemuda ini benar-benar luar biasa lah. Mereka tuh sampai di titik mereka tuh ada pembahasan tentang mereka nih supaya nggak ngerasa supaya jangan sampai mereka itu berasa sudah melakukan banyak hal. Jadi mereka tuh sampai hitung-hitungan jumlah santri yang mereka pegang, ditotalin, terus diakumulasiin jumlah penduduk di Bandar Lampung. Ternyata perbandingannya 7.000 lawan 1,5 juta. Dari situ kan jadi akhirnya ya orang yang di situ pada sadar lah apa yang dilakuin selama ini gitu. Tahu juga baru segini doang gitu yang kena. Apalagi itu rentang umurnya nggak dibatasin ya. Maksudnya ya udah siapa aja gitu loh. Apalagi kalau dikerucutin lagi jadi pemuda. Wah, nggak tahu lagi tuh angkanya seberapa gitu kan. Karena memang pemuda ini banyak banget masalah yang mereka hadapin. Contohnya kayak kerjaan. Kerjaan tuh kan larinya kayak ekonomi mereka. Dari situ nanti panjang lagi lari lagi nanti pernikahan. Jadi dengan hiruk pikuknya mereka ini ngurusin diri mereka sendiri sampai nanti mereka tuh ya boro-boro gitu mau nikah gitu karena mereka ngurusin diri mereka aja udah sulit, apalagi boro-boro mikirin mahar, banyak banget. Tapi kita mau mulai dari pemuda ini Ustadz. Pemuda kita ini sebenarnya yang antum lihat nih sekarang gimana sih? Baik, bismillah. Kalau kita lihat sekarang pemuda itu untuk saat ini ya, kita sekarang hidup di dunia yang luar biasa dengan keadaan yang luar biasa. Dengan posisi yang dimana kita hari ini menyampaikan kebenaran pun dianggap biasa saja. Padahal Al-Quran itu sudah sempurna, kemudian hadis juga sudah sempurna. Tapi kenapa dengan sesempurnanya hadis dan Al-Quran, kenapa sekarang itu manusia sulit berubah? Jadi ternyata kalau kita lihat sekarang anak sulit berubah itu bukan karena Al-Quran yang berubah, bukan hadis yang berubah, bukan. Akan tapi ketika kita hari ini pemuda banyak yang berubah karena mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Itu kan. Jadi akhirnya keinginan mereka untuk menjadi generasi pejuang Al-Quran tidak ada. Boro-boro menjadi generasi Al-Quran, sholat aja sudah mulai ditinggal. Terus kemudian di mana tempat mereka tinggal itu mereka bergaul dengan teman-temannya, mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada kemaksiatan, kemudian mengajak kepada kemaksiatan yang lain, dosa-dosa yang lain. Jadi kemudian akhirnya wajar ketika kita hari ini mereka jangan jauh-jauh kita ajak membaca Al-Quran, kita ajak ke masjid saja, mereka tidak mau. Makanya kan kalau kita keliling, coba kita random keliling ke masjid, maka kita akan mendapati ternyata jamaahnya itu lebih banyak kita dapatkan karena orang tua daripada anak. Padahal mereka pasti punya anak. Karena faktanya di Indonesia ini kan demografinya kan paling luar biasa, lebih tinggi dan paling tinggi di dunia-dunia yang lain, di negara-negara lain. Karena kita ini sekarang kan satu ketika mereka sudah menikah, anak mereka ada 2, 3, 4 bahkan banyak, gitu kan. Jadi akhirnya dengan anak yang banyak, ketika mereka sudah mulai dewasa, lalu anaknya kemana, gitu kan. Bahkan saking banyaknya anak muda, mereka kenapa malah mainnya ke PS. Kemudian ke tempat-tempat yang mati, ke tempat-tempat yang mengrok, ke tempat-tempat yang lain, bukan ke masjid. Makanya akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, terus di zaman dahulu, kenapa kita lihat itu anak-anak muda itu di zaman dahulu ya? Kenapa mereka jadi? Kenapa kok kita Imam Ahmad jadi? Imam Malik jadi? Imam Syafi'i itu luar biasa dari kecil yang luar biasa. Karena memang satu yang paling utama harus kita pahami sebagai orang tua ketika kita sudah memiliki anak dan sebagai pendakwah ketika kita ingin menyampaikan kebenaran. Jadi ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka tentunya yang harus jadi soleh dulu itu orang tuanya. Iya, orang tuanya dulu. Kita mengharapkan anak kita menjadi seorang emas, kita sebenarnya PRL bukan, gitu kan. Susah, gitu kan. Makanya
kita dulu mengarahkan dia, kemudian akhirnya apa? Ketika kita sudah bisa mengarahkan, maka kita akan bisa memfilter apa yang dia dapati, apa yang dia pelajari, sehingga akhirnya kita bisa mengarahkannya kepada sebuah pendidikan yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau orang sekarang itu kan patokannya kalau yang soleh ya masuk pondok. Padahal itu statement yang salah, walaupun ya tidak salah ya, tapi kan sekarang itu orang menganggap kalau yang soleh ya masuk pondok. Ternyata ya tidak harus masuk pondok pun orang bisa jadi soleh, bisa jadi solihah. Kenapa? Karena berangkat dari latar belakang orang tua yang memang dididik dengan benar, lingkungan yang bagus, teman-teman yang bagus, circle yang bagus. Karena kadang-kadang orang tuanya solih tapi anaknya nggak solih, itu kadang-kadang yang salah bukan di orang tuanya, tapi apa? Ketika orang tuanya mengiyakan apa keinginan anak, sehingga ternyata ketika anak itu masuk dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun tempat dia sekolah sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan mendapati teman-teman yang sesama dia. Kalau dia tidak mewarnai, ya dia terwarnai. Itu anak-anak sekarang. Makanya ini khusus buat pemuda-pemudi sekarang itu, ya kalau memang dari niat awal ingin menjadi seorang yang baik, maka niat yang paling utama itu jangan terlalu muluk-muluk dulu lah. Jadilah anak yang soleh. Kalau sudah ingin jadi anak yang soleh, berarti kan caranya banyak. Caranya mungkin yang pertama satu, tentunya kita harus berbakti kepada orang tua. Jadi kalau niat kita berbakti kepada orang tua, berarti kan kita sudah mulai paham taat kita kepada orang tua, berarti itu salah satu di antara kita ingin mendapatkan surganya Allah. Jadi akhirnya kan kita ingin melakukan sesuatu keburukan, nggak jadi gitu kan. Nah sekarang anak-anak itu kenapa kok bisa rusak itu? Karena orang tuanya nggak mau tahu, lingkungannya masa bodoh, tempat dia sekolah juga gurunya nggak pernah ngasih info sama orang tuanya, maka akhirnya anak itu pasti rusak. Kenapa? Orang tua sekarang itu ya, jadi orang tua sekarang tuh mindset mereka itu, anggapan mereka sekarang beda sama orang-orang dulu. Kalau orang dulu itu mereka sekolah nggak tinggi-tinggi, bahkan banyak orang tua kita tuh kan SD nggak lulus kan. Tapi kenapa anaknya jadi? Karena tujuan mereka tuh mulia, niat mereka tuh tulus. Kenapa? Mereka cari uang agar anaknya itu lebih bagus daripada orang tuanya. Akhirnya diberikan sekolah yang bagus, dijadikan sekolah yang bagus. Sama kayak Imam Ahmad, gitu kan. Ibu Sofiyah binti Maimunah itu kan sampai ngeluarin uang banyak demi anaknya. Nah orang zaman dulu kan kayak gitu. Mereka walaupun saya ibaratnya orang tuanya walaupun bapaknya cuma ngimar wedhus, cuma ngurus sapi, cuma itu, tapi bapak nggak mau kamu tuh kayak gini. Nah akhirnya apa? Mereka semaksimal mungkin berusaha agar anaknya itu lebih bagus, dipilih tempat yang bagus, didoakan. Kalau sekarang beda ya. Orang tua sekarang hanya menganggap ya menikah itu mengurusin rumah tangga itu hanya sebatas apa ya? Cuma sebatas pokoknya kebutuhan semua kebutuhan itu terpenuhi. Kebutuhan fisik materi saja, tapi tidak kebutuhan akhirat. Iya sebenarnya kayak gitu juga. Ya itu udah jadi alasan kuat ya Ustaz ya, kenapa pemuda sekarang itu kayak gini sekarang kan. Maksudnya dari circle tadi. Tapi Ustaz, kalau misalnya masalah circle tadi itu gimana ya? Maksudnya masalahnya mereka ini kalau tadi masalah bahas kayak mereka tahu tentang berbakti kepada orang tua ya, tadi mereka udah jauh dari Al-Qur'an. Tapi mereka ini sudah terlanjur memang di circle yang memang apa ya? Ya karena informasi sih Ustaz, karena informasi jadi circle sekarang ini tuh ya nggak jauh lepas dari Islam. Ya, fobia itu kan. Fobia sama Islam. Jadi intinya mereka ini benar-benar lebih seru sama keduniawian. Kenapa bisa terjadi? Kenapa coba? Karena itu kan program Yahudi dari dulu. Iya, maksudnya itu program dari dulu. Jadi program penjajah dari dulu itu sekarang berhasil. Nah, jadi peran ya balik lagi berarti peran ke orang tuanya kan Ustaz? Ya paling utama tuh peran orang tua. Terus kemudian bagaimana orang tua mengarahkan anak, gitu kan. Terus kemudian ketika sudah mengarahkan anak, jangan lupa ketika anak dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan, baik itu formal, swasta, negeri, jangan sampai nyoh gitu kan, sampai cuma kasih saja dengan doakan. Orang tua sekarang kan hanya sekedar menitipkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan, baik itu pesantren maupun pesantren, ketika dia gaji dia salahin sekolahnya. Padahal mereka juga harus berpikir
ketika dia sudah mengamanahkan anaknya kepada lembaga pendidikan, dia juga harus mendoakan anaknya agar anaknya bisa berbakti pada orang tua, membesarkan nama orang tua, membesarkan nama sekolah itu. Nah ini Anda juga ketemu satu. Jadi ini sebenarnya tadi mau bahas ke situ ya, tapi ini kayaknya ada sangkut pautnya juga. Jadi saat kemarin tuh Anda pernah dengar kayak short video gitu, Ustadz bilang ada dilema juga sekarang Ustadz di antara orang tua dan lembaga pendidikan. Ini nggak semua ya Ustadz, nggak semua, tapi terjadi. Ini terjadi. Yang pertama, seorang orang tua ketika masukin anak ke satu lembaga, orang tua ini akan berharap ketika anaknya pulang itu akan jadi soleh dan soleha. Benar kan Ustadz? Ya, pasti orang tua, pasti berharap seperti itu. Nah ternyata yang diharapkan sama orang tua ini sama dengan yang diharapkan si lembaga, yaitu guru itu tadi, ustadz dan ustazahnya tadi. Ketika mereka ada beberapa tapi tidak semua, ada beberapa yang mereka berharap anak ini ketika datang itu sudah soleh dan soleh dari rumah. Jadi mereka kayak mau terima jadi gitu loh. Akhirnya nggak ada yang disolehkan gitu loh. Nah ini juga salah tujuan itu iya. Jadi yang salah. Nah makanya bingung di sini kan kalau orang tua sekarang tuh lebih kayak penitipan. Udah nih, pokoknya saya bayar di sini, ini udah didik lah, terserah. Gak mau repot orang tua. Gak mau repot. Nah, karena itu pun kalau memang guru yang benar, guru yang memang serius, dia akan terbebani. Anda pernah nonton di podcast ada salah satu ustadz yang punya sekolah Anas itu, mereka bilang tuh ya, mereka menyebut diri mereka tuh laundry kalau ketemu orang tua yang seperti itu. Karena mereka udah cuci bersih-bersih, ketika pulang dikotorin lagi. Dikotorin lagi dengan tingkah laku orang tuanya, tingkah laku keluarganya, circle dia tempat main, ibaratnya ya rusak lagi gitu. Dan ketika datang ya harus dicuci lagi. Enggak boro-boro kita mau merujuk sampai jihad sampai melakukan hal-hal besar boro-boro. Karena ya di situ stuck di situ, nyuci lagi, nanti datang lagi, nanti makan pakai tangan kanan ya. Ketika pulang orang tuanya tangan kiri kan. Dia tegur bapaknya, Pak, kata gurunya pakai tangan kanan lo makan tuh, sok tahu guru kamu. Kenapa marah gitu kan? Itu aneh dengar sendiri dari salah satu ketua yayasan yang punya sekolah Anas itu di daerah mana gitu. Jadi ya mereka ngalamin sendiri kayak gitu. Akhirnya kan kita juga ya itu tadi saat dilema itu. Nah, itu menurut antum gimana? Yang guru berharap anak ini datang sudah soleh dan soleha, jadi mereka tinggal masukin apa yang sudah mereka pelajarin dar. Dan orang tua pun seperti itu kan, mereka berharap anak-anaknya ini ketika pulang masuk rumah udah masya Allah udah cium tangan, sudah mendoakan ibunya, wah udah orang tuanya masuk surga lagi, udah tinggal tiduran gitu loh, berharap itu. Kesalahannya di mana nih jadi kalau kayak gitu? Kalau salah semua. Jadi ini anak pesankan sama guru-guru yang niatnya salah ya, niatnya ngajar pengen duit kan. Ya niatnya duit cuan kan. Dan orang tua yang memang mengharapkan kebaikan dari anaknya ketika mereka sudah angkat tangan. Tapi ini nggak semua ya Ustaz. Maksudnya ada kasus seperti ini. Ada kasus seperti ini. Pasti, karena kan anak ini kan tipikalnya kan ada 4. Satu, anak itu kan jadi biasa. Kedua, anak itu jadi cobaan. Ketiga itu jadi fitnah, keempat itu jadi mata hati. Kalau para mata dan istri mata dulu itu kan. Nah jadi ini mana informasi. Ya, semoga dianti gitu kan. Nah, jadi ketika kita mendapati seperti itu, guru juga seperti itu. Gitu loh. Guru itu enggak semuanya niatnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia sudah sertifikasi. Allah hati manusia sering tahu. Ya kan? Makanya kadang-kadang saking capeknya guru apalagi kalau sudah sertifikasi adalah orang harus tiap bulan, kemudian kesibukan dia dengan keluarganya. Memang dituntut oleh sebuah lembaga pendidikan itu kan guru profesional. Kadang yang step mereka bisa profesional. Yang pertama, yang kedua, mereka mengharapkan apa? Yang mengharapkan sebuah pujian dari atasan, dari kepala sekolah, dari yayasan dan sebagainya, agar mereka bisa mendapatkan pressure. Ya, ketika mereka di pressure sama yayasan, mereka memberikan yang terbaik. Jadi mereka bahkan sampai akhirnya ya berharap semoga dapat murid yang baik-baik, gitu kan. Iya. Padahal ternyata ya tidak semua murid itu baik-baik. Iya, karena ada lagi yang kedua yaitu orang tua. Mereka menganggap pondok itu bengkel. Iya. Sekolah itu bengkel. Jadi dengan susah mereka mendidik anak. Karena mereka nggak sadar ini ada yang bisa jadi perhiasan, ada yang bisa jadi cobaan, jadi ujian, ya fitnah, jadi permata hati. Mereka nggak paham itu apa.
ya mereka taruh ke pondok, taruh ke lembaga pendidikan seolah-olah nanti saya taruh di sini dengan biaya yang mahal, fasilitas yang bagus, ya kan? Berharap anak jadi. Tidak semua lembaga pendidikan yang mahal itu bisa membuat anak dari anak yang nggak bisa apa-apa jadi anak soleh, belum tentu. Belum. Ya, kenapa? Karena semua kembali pada orang tua. Niatnya orang tua saja sudah salah, gimana anaknya pengen jadi? Ya kan? Iya. Berat itu anaknya pengen jadi. Bahkan lebih lucunya lagi, ada lagi yang kita dapati hari ini, ya kita dapati hari ini, ada orang tua ini yang dia itu istilahnya dia beranggapan bahwasanya dia mempercayai pokoknya kalau anak soleh itu harus masuk pondok. Anak soleh itu harus masuk sekolah ini. Kalau sekolah ini enggak gitu. Kenapa? Tapi Ustaz, Afwan Ustaz. Tapi masalahnya kalau misalnya ada orang tua maksudnya yang mikir kayak gitu, ini aneh sendiri ya ngerasain ya. Maksudnya aneh juga kan qadarullah nggak di pondok ya sampai sekarang belum pernah ngerasain pondok. Dan itu banyak banget tau Ustaz anak-anak muda yang mereka tuh malah alergi sama pondok. Bener ini Ustaz. Maksudnya ya mereka ngerasa kalau ke pondok arahnya ya udah jadi ustadz tuh. Jadi mereka tuh merasa ya bener-bener jadi sempit gitu loh ruang gerak mereka ketika ke pondok. Iya ya gitu. Intinya kayak gitu kan karena memang mereka sudah circle-nya udah kayak gitu duluan. Ya, bahkan mereka menganggap ya kalau pengen jadi soleh nakal dulu gitu kan.